Pertanyaan berikutnya dari sahabatku ini luar biasa ya. Mancing ini mungkin ya. Jadi pertanyaannya, pernahkah Nyai mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Dulu sih pernah, ya, 2 kali ya Nyai mimpi 2 kali. Tapi untuk wajah Nyai lupa seperti apa, nggak bisa menggambarkan. Jangankan sekarang, bahkan setelah bangun dari mimpi itu sudah lupa gitu, nggak bisa sama sekali membayangkan seperti apa rupa beliau gitu, nggak bisa. Jadi pertama kali itu Nyai mimpinya dikasih rumah sama beliau. Dikasih rumah itu tempatnya di tanah suci Mekah. Jadi pada saat itu beliau menunjukkan sama saya, ini adalah rumahmu. Rumahnya sederhana saja ya, bukan tembok tinggi atau istimewa kayak istana, enggak sih, biasa aja, sederhana banget. Itu di bawah pohon besar rumah itu. Jadi saya ini disuruh keliling-keliling gitu kan, coba kamu lihat dulu suka apa enggak sama rumah pemberian saya, seperti itu. Rumahnya itu seperti gubuk tua ya, seperti gubuk tua. Bahkan bangunannya itu semua terbuat dari kayu, seperti itu. Begitu saya keliling, kemudian ada satu yang membuat saya gimana ya, membuat saya ini kurang srek gitu dengan rumah itu. Di situ tidak ada airnya. Jadi saya katakan kepada beliau, bagaimana saya mau tinggal di sini, sedang ini tandus, padang tandus ya. Di sini tidak ada airnya, saya bilang begitu. Beliau menjawab, jangan khawatir, air itu adalah urusanku. Nah, setelah beliau berkata seperti itu, akhirnya saya tidak ada kekhawatiran lagi, dan kemudian saya mengiyakan. Kata beliau, kamu tidak usah bingung mau pulang kemana, ini sudah menjadi rumahmu, sudah menjadi hakmu. Seperti itu waktu itu ya. Nah, habis itu kaget bunyi ayam berkokok ya, saya kaget bangun. Begitu bangun sudah nggak inget lagi, tapi masih ingat bahwasanya saya itu telah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bermimpi lagi, tapi itu jangkanya udah lama ya, lama sekali sudah. Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun ya setelah mimpi yang pertama itu. Sudah lama lah. Jadi yang kedua itu saya mimpinya tuh dirangkul gitu ya, dirangkul, ditutup dengan jubahnya beliau, jubah ditutup dengan jubahnya hijau ya, beliau pegang tongkat gitu, bawa tongkat. Jadi tongkatnya ini saya yang disuruh pegang, disuruh bawa gitu tongkatnya. Jadi tanpa membantah saya pun ambil dan bawa ya, saya bawa begitu. Itu sepertinya naik ya, jadi perjalanan itu naik, kayak naik ke bukit gitu, naik ke bukit. Jadi waktu kita naik itu sama-sama, beliau mengatakan seperti ini, kamu tidak percaya dengan aku tidak apa-apa, kamu tidak percaya dengan gurumu, itu juga bukan masalah, kamu tidak percaya dengan sesamamu, juga bukan masalah, seperti itu. Akan tetapi akan menjadi masalah apabila kamu tidak mempercayai pandangan dan juga pendengarmu sendiri. Itu pesan beliau. Dan pada saat itu beliau meneteskan air mata. Beliau meneteskan air mata. Kata beliau, akhir zaman
Hampir tidak ada yang mampu mempercayai dirinya sendiri. Hampir tidak ada yang mampu mempercayai penglihat dan juga pendengarnya sendiri. Beliau menangis. Jadi saya pun ikut menangis waktu itu. Mungkin orang tidak percaya ya dengan mimpi saya, tapi itu hak lillah. Itu adalah pengalaman mimpi yang sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Sama seperti yang pertama, yang kedua, saya juga tidak bisa mengingat wajahnya. Padahal ya, kadangkala saya itu merindukannya, ingin melihat wajahnya sekali aja. Dan sudah hampir 10 tahun ini ya, saya belum pernah mimpi lagi bertemu dengan beliau. Yaitu pengalaman saya mimpi bertemu dengan beliau. Dan terima kasih ya buat yang bertanya. Sekali lagi, pertanyaan Anda menggetarkan hati saya. Makasih. Salam satu jiwa.